Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Desi Andriani. Di video ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang part of speech. Sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu noun dan pronoun. Kali ini saatnya melanjutkan tentang verb. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah like dan subscribe channel ini. Ikuti terus videonya karena di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Inggris sesimpel mungkin supaya lebih mudah dipahami. Oke, untuk teman-teman mungkin apa yang sudah saya bahas di sini ini merupakan dasar bahasa Inggris. Banyak dari kita mungkin sudah belajar dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah terus mengulang-ulang tentang part of speech yaitu seperti verb, noun, pronoun, adjective, adverb. Kata-kata ini banyak ditemui atau banyak kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk lebih mengenal detail dari setiap kata ini dia, simak terus penjelasan dari saya. Sebenarnya part of speech ini merupakan kata-kata dasar dari bahasa Inggris yang harus kita kenal. Jadi kalau kita sudah paham apa sebenarnya noun, pronoun, verb, adverb, adjective, dan lain-lain, itu lebih mudah memahami dan lebih tahu bagaimana penempatannya di dalam kalimat. Dan kali ini kita akan membahas tentang verb. Verb dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai kata kerja dalam bahasa Indonesia. Tapi bukan hanya sebatas kata kerja, dalam bahasa Inggris verb ini digolongkan menjadi beberapa kelompok. Ada yang disebut sebagai action verb, state verb, ada verb yang tergolong ke dalam regular, irregular verb, dan ada yang tergolong ke dalam transitive, intransitive, dan kemudian saya akan membahas bagaimana kedudukan auxiliary atau modal auxiliary di dalam verb. Oke, pertama kita akan membahas tentang action verbs. Action verb ini merupakan kata kerja yang di dalamnya terdapat move atau gerakan, kemudian sebuah kata kerja yang juga merupakan proses. Proses maksudnya di sini adalah sesuatu yang bisa dimulai kemudian bisa diakhiri. Itulah yang disebut dengan action verb. Dalam bahasa Inggris hampir semua verb atau kata kerja itu termasuk ke dalam action verb. Apa saja? Ada run, cook, kemudian ada speak, dan lain-lain. Contohnya seperti berlari, di sana kita ada sesuatu yang kita lakukan untuk mengerjakan sebuah lari. Jadi lari itu karena ada gerakan. Kalau kita diam itu bukan disebut sebagai lari. Jadi itu disebut dengan action verb, sebuah tindakan. Adanya sebuah tindakan yang kita lakukan dalam melakukan verb ini. Dan selanjutnya itu state verb. State verb ini merupakan kata kerja yang di dalamnya tidak membutuhkan move, tidak membutuhkan proses, tapi kata kerja di sini merupakan menggambarkan situasi atau mood. Contohnya, kata kerja yang tergolong ke dalam state verb ini ada like atau menyukai, kemudian ada think, berpikir, believe, percaya, atau understand, mengerti. Dalam berpikir, mengerti, dan mempercayai, itu di sana tuh tidak ada gerakan atau proses yang kita lakukan untuk kata kerja ini. Contohnya kita ketika berpikir, ketika kita diam, itu bisa saja berpikir. Tapi kalau kita mengatakan kita memasak, tapi kita hanya diam, itu berarti bukan kegiatan memasak. Atau ketika kita mengerti itu sebuah situasi di mana kita memahami sesuatu, tapi tidak membutuhkan sebuah tindakan atau gerakan di dalam state verb ini. Itu disebut dengan state verb. Dan kemudian kata kerja ini juga terbagi menjadi transitive dan intransitive verb. Apa itu transitive verb? Transitive ini merupakan kata kerja yang membutuhkan objek. Kita sudah bahas di video sebelumnya apa itu objek. Objek itu merupakan sesuatu yang terkena perlakuan dari subjek, atau di sini objek itu sebagai sesuatu yang pasif, sedangkan subjek adalah sesuatu yang aktif. Nah, objek di sini tidak semua kata kerja yang membutuhkannya. Karena itu, dalam bahasa Inggris verb terbagi dua, yaitu transitive dan intransitive verb. Contoh kata kerja yang tergolong ke dalam transitive yaitu take, give, look, call, make, dan lain-lain. Masih banyak kata kerja lainnya. Contohnya, I take my bag. Di sana, kata I adalah berfungsi sebagai subjek,
take sebagai verb, kata kerja, yang mana kata kerjanya itu transitive verb. Karena ketika kita mengatakan I take, saya mengambil apa, maka masih muncul di sana pertanyaan, mengambil apa sih yang diambil, dan di sana kita membutuhkan objek supaya kalimatnya menjadi kalimat yang jelas. Kalau hanya I take itu masih menggantung kalimatnya karena pendengar di sana belum mendapat kejelasan apa benda yang diambilnya. Maka kita di sana membutuhkan noun sebagai objek. Contohnya I take my bag. Jadi, my bag di sana berfungsi sebagai objek, yaitu sesuatu yang diambil oleh saya. Jadi, kalimatnya akan menjadi sempurna jika kita menambahkan objek. I take my bag. Ya, itulah kata kerja yang membutuhkan objek, atau dalam bahasa Inggris disebut transitive verb. Kemudian ada intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Apa itu contoh kata kerjanya? Yaitu cry, sit, stand, sleep. Kenapa di sini kata-kata ini disebut sebagai intransitif? Karena mereka tidak membutuhkan objek. Ketika kita mengatakan I cry, maka orang akan mengerti tanpa kita meletakkan objek di sana. Dan contoh selanjutnya yaitu sleep. She sleeps. Dia tidur. Ketika kita mengatakan she sleeps, orang atau pendengar akan mengerti bahwa dia sedang tidur. Jadi tidak ada pertanyaan tidur apa. Walaupun di sana tidak ada objek, tapi verb di dalam kalimat ini sudah jelas. Bagaimana dengan I sit on the chair? Saya duduk di atas kursi. Saya atau I disebut sebagai subjek. Kemudian sit sebagai verb. On the chair di sini bukan sebagai objek, tapi on the chair ini merupakan adverb atau kata keterangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang adverb. Tonton di video selanjutnya. Oke, kita bahas dulu I sit on the chair. Saya duduk di atas kursi. I sit, ketika kita mengatakan saya duduk apa gitu, orang tidak akan ada pertanyaan duduk apa. Jadi kalimat kita akan jelas menjadi sebuah kalimat yang jelas. Itulah yang dimaksud dengan intransitive verb, di mana kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kemudian verb dalam bahasa Inggris terbagi menjadi 3. Ada yang disebut verb 1, verb 2, dan verb 3. Bagaimana penggunaan verb 1, verb 2, and verb 3 di dalam kalimat bahasa Inggris? Itu akan dibahas di dalam tenses. Nanti akan kita bahas setelah selesai membahas masing-masing part of speech ini. Jadi ikutin terus video ini ya. Verb 1 ini merupakan kata awal di dalam bahasa Inggris yang mengatakan sesuatu yang present. Tapi ketika dia merubah menjadi verb to, maka dia menandakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, di sini akan terjadi perubahan di dalam verb tergantung bagaimana kalimatnya. Dan perubahan ini ada yang beraturan dan tidak beraturan, atau disebut sebagai regular and irregular verb. Bagaimana regular verb? Semua kata kerja yang tergolong regular maka dia akan berakhiran ed atau ditambah huruf end di akhir katanya. Nah, contoh regular verb yaitu ada look. Look di verb 1 ketika dia akan berubah menjadi verb 2 maka akan penambahan ed di akhir katanya yaitu menjadi look. Ada ed look. Kemudian verb 3-nya juga sama seperti verb 2 yaitu look dengan penambahan ed di akhir kata. Contoh lainnya itu ada open. Open ini merupakan verb 1. Ketika dia berubah menjadi verb 2, maka dia akan menjadi open dengan penambahan ed di akhirnya. Dan verb 3-nya juga sama, open dengan penambahan ed di akhir katanya. Jadi open, open, open. Dan itu dia disebut dengan regular verb. Semuanya sama ditambah ed di akhir katanya. Tapi tidak semua kata yang sama seperti ini. Ada juga yang irregular, yaitu tidak beraturan. Bagaimana cara mengetahui verb 2 dan verb 3 dari verb yang irregular ini? Kita harus menghafalnya karena ini sudah merupakan aturan baku dari bahasa Inggris. Sudah ketentuannya seperti itu. Contohnya ada sit. Sit ketika dia berubah menjadi verb 2 akan berubah menjadi sat. Dan verb 3-nya juga sat. Jadi tidak penambahan ed di akhir katanya. Sit, sat, sat. Kemudian ada lagi see, melihat. Melihat atau see di dalam bahasa Inggris ketika dia berubah menjadi verb 2, maka dia akan berubah menjadi saw. Dan verb 3-nya seen, see, saw, seen. Jadi bingung kan? Tidak beraturan.
Ya memang seperti itu, dia tidak beraturan, makanya disebutkan namanya irregular, tidak beraturan, tidak ditambah ed di akhirnya. Kita harus memang hafal si ketika verb itu berubah menjadi apa, itu si saw seen. Kemudian ada go. Go, pergi dalam bahasa Inggris, dalam verb 1, ketika dia berubah menjadi verb 2, dia akan berubah menjadi went. Dan verb 3-nya yaitu gone. Go, went, gone. Nah, kata-kata ini merupakan kata-kata yang harus dihafalkan supaya kita tahu ketika irregular verb ini bagaimana sih perubahannya ketika dia menjadi verb 2 dan verb 3. Kemudian verb dalam bahasa Inggris ada yang disebut sebagai helping word, yaitu kata kerja bantu. Helping word ini seperti apa? Fungsinya itu juga penting dalam bahasa Inggris, tapi dia hanya sebagai kata bantu yang mana untuk membantu menjelaskan main verb atau kata kerja utama di dalam kalimat. Nah, verb yang termasuk ke dalam helping word atau kata kerja bantu di dalam bahasa Inggris yaitu ada auxiliaries dan modal. Apa saja auxiliaries itu? Ada be atau to be, do or does, dan kemudian ada have atau has. Be atau to be, fungsinya itu sebenarnya penting untuk menjelaskan verb, tapi dia bukan merupakan kata kerja utama. Contohnya adalah she is sleeping. She di sini sebagai subjek, is di sini adalah to be dari she, dan fungsinya sebagai helping word untuk menjelaskan kata kerja utama yaitu sleeping. Is di dalam kalimat ini menjelaskan bahwa dia ini sedang tidur dalam bahasa Indonesia. Jadi is ini fungsinya penting ya, menjelaskan kata kerja utama. Dengan adanya is kita jadi tahu oh dia sedang tidur gitu. Jadi dia bukan kata kerja utama, dia hanya menjelaskan kata kerja utama di dalam kalimat, yaitu dalam kalimat ini ada sleeping. Dan ke contoh selanjutnya ada I don't understand. Saya tidak mengerti. Do dalam bentuk negatifnya itu do not atau singkat menjadi don't di sini, yaitu membantu untuk menjelaskan kalimat ini menjadi bentuk negatif. Jadi I don't understand menjelaskan bahwa di sini saya tidak mengerti. Jadi don't di sini berfungsi sebagai kata kerja bantu untuk menjelaskan kalimat ini menjadi kalimat negatif, yaitu saya tidak mengerti. Nah, selanjutnya verb yang tergolong ke dalam helping word yaitu ada modal. Modal di sini merupakan kata kerja bantu untuk menjelaskan kalimat utama. Di sini modal terbagi menjadi 5, yaitu ada modal yang untuk menyatakan ability, possibility, permission, advice, dan obligation. Pertama, modal untuk menyatakan ability ada can atau could dalam bentuk pasnya. Fungsi can atau could di sini adalah menyatakan sesuatu yang bisa dilakukan. Contohnya, I can swim. Dalam adanya can di sini menyatakan bahwa saya bisa berenang atau saya mampu untuk berenang. Dan kemudian ada modal untuk menyatakan possibility, yaitu ada may atau might, bisa can atau could dalam bentuk pasnya. Jadi can di sini merupakan modal yang bisa menyatakan ability dan possibility. Contoh can yang menyatakan possibility yaitu you can come to my house. Kamu boleh datang ke rumah saya. Jadi di sana ada sebuah possibility atau kemungkinan atau sesuatu yang boleh dilakukan. Itu dengan adanya kata can di dalam kalimat ini. Nah, selanjutnya itu modal untuk menyatakan permission, yaitu ada can, could, dan may. Contohnya, may I borrow your pencil? Bolehkah saya meminjam pensil kamu? Di sana ada permission atau izin di sana dengan menggunakan kata may. Jadi, kata kerja utamanya itu adalah borrow, yaitu meminjam. Nah, selanjutnya ada modal untuk menyatakan advice. Ada shall and should. Contohnya, you should come on time. Kamu seharusnya datang tepat waktu. Di sini ada kata should. Should di sini adalah sebagai advice atau untuk menasihati atau bisa juga memberi saran untuk datang tepat waktu. Jadi main verb atau kata kerja utama di dalam kalimat ini adalah come, yaitu datang. Jadi maknanya menjadi kamu seharusnya atau kamu sebaiknya datang tepat waktu dengan adanya kata should sebelum main verb
itu sebelum kata kerja utama. Dan yang terakhir yaitu modal untuk menyatakan obligation atau sebuah keharusan, yang mana kalau kita tidak melakukannya maka akan ada terjadi sesuatu atau ada mungkin bisa jadi terdapat punishment di dalamnya. Jadi di sini obligation itu lebih tegas daripada advice. Kalau advice tadi itu hanya menyarankan atau seperti sebuah nasihat, sedangkan obligation ini adalah sebuah kewajiban atau keharusan. Contoh modal untuk menyatakan obligation ini ada must atau have to, yang menyatakan harus atau sebuah perintah. Contohnya, you must come to my office. Kamu harus datang ke kantor saya. Jadi kalau tidak datang, maka mungkin akan terjadi sesuatu. Karena must di sini ada sebuah keharusan atau perintah yang harus dilakukan. Itulah fungsi dari modal sebagai obligation, yaitu ada must dan have to. Contohnya lagi, I have to save my family. Saya harus menjaga keluarga saya. Di sana ada save sebagai main verb, yaitu menjaga, kata kerja utamanya. Jadi saya harus menjaga keluarga saya. Di sana ada sebuah tekad atau keinginan yang menyatakan harus menjaga keluarga. Oke, itu dia penjelasan tentang verb dan bagaimana pengelompokan verb di dalam bahasa Inggris. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton